Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Salsabila, NIM 1930 1060 19. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan evaluasi. Nah, ini merupakan salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Najimatul Fajar. Nah, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Kak Rahmi Hafifah Elsa dan Melisa Surya Pitra. Baik, yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pertama tentang komponen proses evaluasi, yang kedua yaitu mekanisme atau prosedur pelaksanaan evaluasi. Oke, yang pertama kita masuk ke komponen proses evaluasi. Nah, unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu objek yang akan dievaluasi, yang kedua ada kriteria pembanding, yang ketiga ada judgement atau keputusan. Nah, objek evaluasi dalam pembelajaran itu meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau disebut dengan output program. Nah, kemudian kriteria. Nah, kriteria ini sebagai pembanding yang meliputi kriteria internal yang bersifat relatif dan kriteria eksternal yang bersifat mutlak atau absolut. Nah, kriteria yang bersifat relatif ini menggambarkan posisi objek yang lain terhadap posisi objek yang dinilai terhadap objek yang lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Nah, sedangkan kriteria yang bersifat mutlak yaitu menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada keputusan atau disebut dengan judgement. Merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dan kriteria yang ditentukan sebelumnya. Nah, hasil dari judgement atau keputusan hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Nah, evaluasi pembelajaran harus memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh itu benar-benar akurat, sehingga keputusan-keputusan yang ambil di dalam berdasarkan data itu sangat tepat. Nah, dalam evaluasi pendidikan itu ada 4 komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, apa saja komponen-komponen yang saling terkait tersebut? Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengukuran. Nah, pengukuran dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan measurement, atau pengukuran ialah satu kegiatan membandingkan sesuatu dengan satuan ukurnya. Nah, pengukuran ini bersifat kuantitatif atau dapat dijajarkan dengan angka. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini ialah suatu proses menilai. Nah, menilai ini ialah proses mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, kalau penilaian ini bersifat kualitatif, sedangkan pengukuran tadi bersifat kuantitatif. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi menurut Joint Committee tahun 1981, yang dimaksud dengan evaluasi ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Jadi banyak para ahli mendefinisikan arti evaluasi itu sendiri.
Ada yang mengatakan bahwa evaluasi ialah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi atau outcomes suatu program yang berguna untuk proses pembuat keputusan. Nah, dari sekian banyak pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa evaluasi itu dapat diartikan sebagai penilaian di dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu ada teknik tes dan non-tes. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan evaluasi. Nah, dalam melaksanakan evaluasi itu hendaknya dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi ini secara umum ialah yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan itu berisi tentang pembahasannya tentang mengapa perlu dievaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, tujuan evaluasinya apa, teknik yang digunakan apa, siapa yang hendak dievaluasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan teknik tes, non-tes, observasi, atau mengisi kuesioner, dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan evaluasi yang kita buat. Yang ketiga yaitu ada verifikasi data. Nah, verifikasi data dengan menguji instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas, dan lain sebagainya. Nah, tentang uji validitas, reliabilitas ini nanti akan kita bahas pada materi kelompok selanjutnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pengolahan data. Pengolahan data ini ialah memaknai data yang kita dapatkan atau kita kumpulkan. Apakah hendak kita olah dengan statistik atau non statistik, apakah dengan parametrik atau non parametrik, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada penafsiran data. Nah, data itu ditafsirkan melalui berbagai teknik uji, diakhiri dengan uji hipotesis. Nah, dari uji hipotesis ini dapat didapatkan suatu keputusan bahwa hipotesis kita diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi. Adapun prosedur pelaksanaan evaluasi, yang pertama yaitu ada perencanaan evaluasi, yang kedua ada pelaksanaan evaluasi, yang ketiga ada monitoring atau pemantauan pelaksanaan proses evaluasi, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima pelaporan hasil evaluasi, yang keenam penggunaan hasil evaluasi. Mekanisme dari pelaksanaan evaluasi yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Yang pertama terdiri dari menentukan tujuan evaluasi. Tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak awal karena menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi soal. Penyusunan kisi-kisi ini dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang keempat yaitu uji coba dan analisis soal.
Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Mekanisme yang kedua yaitu pelaksanaan dari evaluasi. Terdiri dari menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua yaitu menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran mencakup rencana evaluasi dan pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga yaitu penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi mental yang berwujud lembar pengamatan dan kuesioner. Tahap yang keempat yaitu pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima yaitu analisis dan interpretasi. Dilakukan setelah atau data atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Yang tahap selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Mekanisme yang ketiga yaitu mentoring atau pemantauan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu fungsi pemantauan. Yang pemantauan memiliki dua fungsi pokok yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program dan untuk mengetahui beberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang kedua yaitu sasaran mentoring. Sasaran pemantauan adalah menentukan hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program. Yang kedua, sampai seberapa jauh pelaksanaan program yang telah menunjukkan tanda-tanda tercapai tujuan program. Yang ketiga, apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan proses melakukan yang tidak dilancarkan. Yang keempat yaitu apakah terjadi dapat disampaikan di sampingan yang negatif. Yang ketiga yaitu teknik dan alat mentoring. Adapun teknik dan alat pemantauan adalah sebagai berikut. Teknik pengamatan prestasi yang menggunakan lembar pengamatan, teknik wawancara, dan teknik pemanfaatan analisis. Yang keempat yaitu pelaku mentoring. Pemantauan program dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau praktisi atau pelaksana program. Yang kelima yaitu perencanaan mentoring. Perencanaan mentoring meliputi perumusan tujuan pemantauan, berisi informasi tentang apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu penetapan sasaran pemantauan, apa yang akan disajikan sebagai objek pemantauan. Yang ketiga yaitu penijabar yang dibutuhkan pemantauan. Nah, selanjutnya bagian yang D adalah pengolahan data. Fungsi dari pengolahan data ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang diri seseorang yang sedang dievaluasi. Bagian yang E adalah pelaporan hasil evaluasi. Laporan adalah bukti sejauh mana tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya untuk orang tua peserta didik yang akan dicapai.
Laporan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu laporan kemajuan umum, yaitu yang berbentuk fisik seperti pameran. Nah, yang kedua yaitu laporan kemajuan khusus. Nah, laporan ini bersifat khusus, yaitu ditujukan kepada orang tua peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu bagian yang F adalah penggunaan hasil evaluasi. Secara umum, terdapat 5 hasil evaluasi untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, untuk seleksi. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, diagnosis. Yang kelima, untuk memprediksi masa depan peserta didik.